Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Afilia Sofa, NIM G141700044, akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Perbandingan Chart dan Smoothe Chart dalam mengidentifikasi karakteristik yang memengaruhi kebutuhan KB tidak terpenuhi di Indonesia, yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nur Aidi MS dan Bapak Dr. Insinyur Budi Susutyo MS. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga data dan metode, dan yang keempat daftar pustaka. Pendahuluan, latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25%. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, hingga tercapai keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk. Namun sayangnya, program keluarga berencana di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, di mana masih banyak pasangan usia subur yang kebutuhan KB-nya tidak terpenuhi, atau biasa disebut unmet need KB. Nah, berdasarkan survei indikator kinerja program KKBPK RPJMN tahun 2017, angka kebutuhan KB tidak terpenuhi secara nasional berada pada angka 17,5%, di mana hal tersebut belum mencapai target BKKBN pada tahun 2017, yaitu menurunkan angka kebutuhan KB tidak terpenuhi di Indonesia menjadi 10,26%. Selain itu, target dalam Renstra BKKBN tahun 2020 sampai 2024, BKKBN menargetkan ingin menurunkan angka kebutuhan KB tidak terpenuhi pada tahun 2020 menjadi 8,6% dan pada tahun 2021 menjadi 8,3%. Kebutuhan KB tidak terpenuhi dapat meningkatkan angka kelahiran total, selain itu juga dapat menyebabkan adanya aborsi yang tidak aman, kematian ibu, dan penyakit mental bagi wanita yang kehamilannya tidak diinginkan. Karena kebutuhan KB tidak terpenuhi di Indonesia masih perlu mendapat perhatian, perlu diidentifikasi karakteristik yang memengaruhi kebutuhan KB tidak terpenuhi di Indonesia. Nah, pada penelitian ini akan dilakukan menggunakan analisis klasifikasi. Nah, peubah yang digunakan pada penelitian ini merupakan peubah yang digunakan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asif dan Pervez tahun 2019 yang berjudul Socio-Demographic Determinants of Unmet Need for Family Planning Among Married Women in Pakistan menggunakan metode regresi logistik biner dan regresi logistik multinomial. Nah, pada penelitian ini akan ditambahkan peubah pengetahuan tentang metode kontrasepsi dan peubah berdiskusi dengan petugas lapang KB. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu Classification and Regression Tree atau CHART. CHART merupakan metode klasifikasi non-parametrik yang mampu bekerja pada struktur data yang kompleks. CHART juga memberikan hasil yang mudah untuk diinterpretasikan dan mampu menghasilkan akurasi hasil klasifikasi yang baik. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan kasus dengan data tidak seimbang, di mana klasifikasi pada data yang tidak seimbang dapat menyebabkan bias pada hasil klasifikasi untuk kelas mayor dan kinerja yang buruk pada kelas minor. Oleh karena itu, akan diterapkan metode Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOTE, di mana SMOTE ini dapat meningkatkan akurasi klasifikasi untuk kelas minor. Tujuan penelitian ini yaitu ingin menerapkan metode klasifikasi chart dalam mengidentifikasikan status kebutuhan KB di Indonesia, membandingkan kinerja metode chart dengan SMOTE atau SMOTE chart dan tanpa SMOTE. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik yang mengaruhi kebutuhan KB tidak terpenuhi di Indonesia berdasarkan hasil klasifikasi terbaik. Tinjauan pustaka, kebutuhan KB tidak terpenuhi, atau yang biasa disebut unmet need KB, merujuk pada wanita subur berusia 15-49 tahun berstatus menikah yang ingin menunda kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Selain itu, wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan atau tidak tepat waktu, wanita amenorpospartum yang kelahiran terakhirnya tidak diinginkan, wanita subur yang tidak hamil atau tidak amenorpospartum yang tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi juga dikategorikan ke dalam wanita dengan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, menurut Bradley et al. Tahun 2012. Selanjutnya, Classification and Regression Tree atau chart merupakan
Suatu metode dengan teknik pohon keputusan yang mampu menyeleksi peubah beserta interaksinya yang memiliki peranan penting dalam menentukan peubah respon. Chart menghasilkan pohon regresi jika peubah responnya numerik dan menghasilkan pohon klasifikasi jika peubah responnya kategorik. Keunggulan dari metode chart ini yaitu tidak adanya asumsi yang harus dipenuhi, dapat digunakan pada data dengan dimensi yang besar, dan menghasilkan pohon klasifikasi yang sederhana sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Chart ini merupakan metode analisis yang bersifat binary recursive partitioning. Nah, berikut merupakan ilustrasi struktur pohon chart. Nah, selanjutnya pembentukan pohon klasifikasi menggunakan chart. Yang pertama yaitu pemilihan pemilah, di mana setiap pemilah hanya bergantung pada satu peubah penjelas. Apabila peubah berskala nominal akan didapatkan 2 pangkat elemen 1 dikurangi 1 kemungkinan pemilah, dan apabila berskala ordinal akan didapatkan elemen 1 kemungkinan pemilah. Nah, pemilihan-pemilah ini bertujuan untuk mendapatkan pemilah dari setiap simpul yang mampu menurunkan tingkat keheterogenan paling tinggi. Ukuran keheterogenan suatu simbol dapat diukur menggunakan nilai impuritas, di mana pada penelitian ini menggunakan indeks Gini dengan persamaan sebagai berikut. Nah, untuk mengukur keheterogenan pemilah pada suatu simpul dapat dihitung menggunakan nilai goodness of split, di mana pemilah dengan nilai goodness of split tertinggi akan menjadi pemilah terbaik. Nah, berikut merupakan keterangan dari persamaannya. Selanjutnya, penentuan simbol terminal. Simbol akan menjadi simbol terminal apabila hanya terdapat satu amatan di tiap simpul anak, atau semua amatan di tiap simpul anak memiliki kategori peubah respon yang identik, atau adanya batasan jumlah level atau minimum kedalaman pohon maksimal. Nah, umumnya kasus minimum suatu simpul terminal itu adalah ketika N sama dengan 5, menurut Bremen et al. Tahun 1993. Nah, penandaan label kelas dilakukan agar dapat diketahui karakteristik dari setiap kelas peubah respon yang terbentuk. Pemberian label kelas pada simpul terminal didasarkan pada aturan jumlah terbanyak dengan persamaan sebagai berikut. Nah, selanjutnya pemangkasan pohon. Pohon klasifikasi yang pertama terbentuk merupakan pohon yang berukuran cukup besar. Pohon klasifikasi yang besar akan memberikan kesalahan pengklasifikasian yang kecil, namun ukuran pohon yang besar akan berakibat pada nilai kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan pohon optimal agar didapatkan pohon klasifikasi yang tidak terlalu besar, namun dengan kesalahan pengklasifikasian yang cukup kecil. Nah, dapat dilakukan dengan melakukan pemangkasan atau pruning. Nah, ukuran pemangkasan dapat dihitung menggunakan cost complexity dengan persamaan sebagai berikut, di mana subpohon yang memiliki nilai relatif paling kecil dipilih menjadi pohon optimum. Nah, selanjutnya yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOTE. SMOTE ini merupakan metode oversampling kelas minoritas untuk menangani ketidakseimbangan kelas data. Konsep dasar dari SMOTE ini yaitu membangkitkan data buatan pada kelas minor agar setara dengan kelas mayor berdasarkan aturan tetangga terdekat. Nah, ukuran jarak untuk peubah kategorik itu dihitung menggunakan value difference matrix dengan persamaan sebagai berikut. Nah, setelah dihitung jarak amatannya, lalu dilakukan pembangkitan data buatan, di mana pembangkitan data buatan untuk peubah kategori itu menentukan kategori amatan yang paling sering muncul antara vektor amatan dan vektor tetangga terdekat. Nah, berikut keterangan dari persamaannya. Selanjutnya, yaitu Receiver Operating Characteristic atau ROC, merupakan kurva analisis yang menggambarkan kinerja pengklasifikasi dengan 2 dimensi. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari kurva ROC, di mana untuk melihat performa pengklasifikasi dapat dilihat dengan menghitung luasan di bawah kurva ROC atau biasa disebut area under curve atau AUC. AUC ini bernilai antara 0,5 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 berarti semakin baik performa pengklasifikasi tersebut. Nah, berikut merupakan kriteria penilaian AUC. Selanjutnya data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017 dari situs web resmi BKKBN. Adapun peubah yang saya gunakan sebagai berikut.
Nah, selanjutnya prosedur analisis. Dari data yang saya gunakan akan dilakukan praproses data, di mana pada tahapan ini akan dilakukan penyeleksian peubah, pengecekan missing value, dan pelabelan data. Selanjutnya akan dilakukan eksplorasi data menggunakan statistika deskriptif untuk melihat karakteristik dari data, dan tahap ini juga akan dilihat persentase untuk kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dan kebutuhan KB yang terpenuhi. Selanjutnya pembagian data latih dan data uji. Nah, pada tahapan ini data akan dibagi menjadi 30% data uji dan 70% data latih secara acak, di mana setelah itu akan dilakukan klasifikasi dengan chart. Nah, pada tahapan ini akan dibangun pohon klasifikasi menggunakan metode chart pada data latih. Nah, selanjutnya yaitu melakukan SMOTE. Pada tahapan ini akan dilakukan pembangkitan data buatan pada kelas minor agar setara dengan kelas mayor. Selanjutnya akan dilakukan klasifikasi dengan chart, di mana pada tahapan ini akan dibentuk pohon klasifikasi namun menggunakan data buatan hasil bangkitan dari SMOTE. Nah, selanjutnya membuat kurva ROC, di mana pada tahapan ini akan dibuat kurva ROC berdasarkan hasil pohon klasifikasi dengan chart tanpa SMOTE dan pohon klasifikasi chart dengan SMOTE. Yang selanjutnya yaitu memilih metode terbaik, di mana pada tahapan ini akan dibandingkan akurasi dari metode klasifikasi dengan chart tanpa SMOTE dan dengan SMOTE menggunakan nilai AUC, di mana metode dengan nilai AUC tertinggi akan dipilih sebagai metode terbaik. Nah, selanjutnya interpretasi. Pada tahapan ini akan diidentifikasi karakteristik yang memengaruhi kebutuhan KB tidak terpenuhi di Indonesia berdasarkan hasil klasifikasi terbaik. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.